apa hukum membaca bismillah ketika menyembelih? Dalam kitab Fathur Rahman fi Tafsir Al-Quran, para ulama menyebutkan ada perbedaan ulama dalam kasus ini. Ada perbedaan ulama dalam masalah ini. Al-Imam Syafi'i mengatakan baca bismillah itu adalah hukumnya sunnah. Baca bismillah adalah hukumnya sunnah, sehingga menurut pendapat beliau adalah kalau orang menyembelih sesembelian lalu dia tidak membaca bismillah amdan au nasian, sengaja atau lupa, maka itu sah, tidak ada masalah. Fahada madzhab ilaihi asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun tiga madhab, madhab Malik, madhabnya Abu Hanifah, madhabnya Imam Ahmad berpendapat jikalau dia meninggalkan bacaan bismillah dengan sengaja maka tidak halal, tidak halal. Tapi kalau dia meninggalkannya karena lupa maka itu halal, maka itu halal. Adapun Zahiriyah Ibnu Hazm rahimallahu taala berpendapat bahwasanya kalau dia lupa atau sengaja dia tidak membaca bismillah maka hukumnya haram, hukumnya haram. Jadi hati-hati kalau menyembelih ya, nanti jadi kurbannya orang itu, kurbannya orang nggak bisa kemakan gara-gara yang menyembelihnya lupa menurut Zahiriyah. Menurut Zahiriyah jelas ya kan, menurut Zahiriyah. Jadi kalau Zahiriyah ada menyembelih terus ternyata lupa nggak baca bismillah, ternyata apa, lupa nggak baca bismillah, itu adalah haram, itu adalah haram. Jadi nggak boleh dimakan. Kasihan yang kurban nanti ya, kasihan yang kurban. Tapi manakah yang paling benar dari akwal para ulama? Yang paling kuat ya kawan adalah mazhabul jumhur, pendapat mayoritas para ulama. Wad dalilu ala dzalika qaulullah ta'ala wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih, wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan mimma, dari apa-apa, lam yuzkar ismullah, yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Maka ini menunjukkan sebuah syarat bagi binatang yang disembelih dan tidak membaca bismillah maka tidak boleh dimakan. Tinggal pertanyaannya, apa dalil yang menyebutkan kalau lupa itu kok diangkat derajat, kok diangkat, kok bisa menjadi halal, padahal dia tidak membaca bismillah? Ada penjelasan Imam Al-Albani dalam kitab Silsilatul Huda wan Nur. Beliau menjelaskan bahwasanya karena lupa itu adalah amrun marfu'un, perkaranya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, perkaranya dia itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'al qalamu an thalatha, diangkat pena itu dari 3 orang kan, diantaranya apa? Diantaranya kalau dia lupa, maka ketika dia lupa itu diangkat penanya, dia nggak berdosa, dia tidak berdosa, dia tidak berdosa. Tapi Ibnu Hazm bantah. Gimana bantahnya Ibnu Hazm? Ya memang nggak berdosa, tapi binatang tetap hukumnya haram. Paham maksudnya? Apa kata Ibnu Hazm? Ya memang nggak berdosa, tapi binatang tetap hukumnya haram, tetap hukumnya haram. Tapi ada sebuah hadis yang lebih ablak daripada itu. Rasulullah SAW ketika ada seorang datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan sebuah kasus, hal yajuzu lana, apakah boleh bagi kita memakan sesembelian yang sesembelian ini mereka baru masuk Islam,
mereka baru masuk Islam. Artinya kenapa ditanyakan, kenapa ini ditanyakan? Karena orang yang baru masuk Islam bisa jadi menyembelinya apa? Bukan karena Allah, bisa jadi mereka nggak ngerti. Masa banyak ihtimalat lah begitu kan. Rasul alaihi salatu wassalam ngasih kepada mereka sammilah, maka bacalah bismillah, maka itu adalah halal bagi anda. Maka ini sebuah dalil ya kan, bahwasanya kasus ini itu hampir mirip dengan kasus orang yang lupa. Kasusnya hampir mirip dengan yang lupa. Maka hadis ini lebih kuat daripada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Albani, karena jawaban Imam Al-Albani dibantah oleh Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Karena yang kita bahas bukan pembahasan orangnya memang nggak dosa, orangnya nggak dosa, tapi akibat dia lupa itu menjadikan haram sesembelian. Itu yang kita bahas, kita nggak bahas orangnya. Dan tidak ada hubungannya dengan dia nggak salah lalu tidak berefek kepada binatangnya. Itu nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Itu menurut Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Tapi dengan hadis yang saya sebutkan tadi, itu masya Allah bisa menjadi pelega di dalam, andai kata dia lupa, kita tinggal baca bismillah, insya Allah bisa menjadi halal, bisa menjadi halal. Terus seterusnya kita lihat kalau nyembeli kurban itu kan sekali baca bismillah, kemudian nyembeli yang kedua ini ada jarak, biasanya kan ada jarak 10 menit atau 5 menit, kadang-kadang 10 menit kan. Apakah yang kedua itu harus baca bismillah lagi atau mencukupkan apa? Mencukupkan dengan apa? Dengan yang pertama. Baik. Sebelumnya anak sampaikan dulu, bacaan bismillah ini cukup dengan bismillah, nggak perlu ditambah-tambahi dengan bismillahirrahmanirrahim, karena lafadznya ayat wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah. Yudhkarismullah huwa bacaan bismillah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala dalam kitab Ahkamul Udhiyah beliau menjelaskan wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah. Mimma lam yudhkar itu harus dilafatkan, dilafatkan dari kata-kata mana? Lam yudhkar, yang tidak menyebut. Mana menyebut berarti harus melafatkan bacaan bismillah. Jadi kalau dia menyembeli tapi mengucap bismillah itu di hatinya, baca bismillah itu apa di hatinya, maka ini tidak sah. Maka tidak sah, harus terlafatkan, terlafatkan. Baik, kita membahas pertanyaan yang selanjutnya tadi. Apa tadi selanjutnya? Dia nyembelih 2 kambing atau 3 kambing atau 4 kambing. Dari 1 kambing ke kambing yang kedua ini ada jarak 10 menit atau bisa di 20 menit atau 1/4 jam. Apakah dibutuhkan bagi dia untuk membaca bismillah ataukah tidak membaca bismillah? Perhatikan ikhwan, lihat bagaimana Al-Quran memberikan pemahaman kepada kita, baca atau enggak baca dari ayat wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi, pakai alaihi. Perhatikan kata alaihi, kamu jangan makan apa-apa yang tidak disebutkan bismillah, enggak disebutkan nama Allah, alai atasnya. Fa kalimat alaihi itu menunjukkan adalah sesuatu yang disiapkan, sesuatu yang disiapkan. Kata alaihi itu menunjukkan apa? Sesuatu yang disiapkan. Fa kalimat alaihi itu juga menunjukkan apa? Harus terhadirkan binatang itu, harus terhadirkan apa? Binatang-binatang itu.
makanya pakai alaihi, ala atas binatang itu, alai atas ma yang disembeli. Dari situ berarti kalau jeda antara satu ke yang lain itu lama, maka hukum bismillah untuk yang pertama nggak berlaku untuk yang kedua, karena jarak adalah lama. Jarak lama itu berapa ya? Lah 10 menit sudah lama itu ya. Tapi kalau sudah disiapin kepalanya satu lagi, maka cukup dengan satu bismillah bisa pindah, karena antara satu dengan yang lainnya ini tidak ada waktu yang lama. Tapi kalau yang beli bismillah kemudian masih diambil, masih nata lagi, masih membenarkan lagi, ini semua butuh proses, maka tidak sah kalau dia hanya mencukupkan satu bismillah. Akan tetapi dia harus baca bismillah lebih bagus. Bahkan kalau bisa kita katakan apa, khuruj minal khilaf itu lebih afdal dalam kasus yang kayak gini ini. Yang baca aja bismillah itu lebih aman.